Jadi di pasal 4 tentang definisi gitu ya, bentuk-bentuk, di awal draft DPR itu memasukkan sekian bentuk kekerasan seksual yang salah satunya adalah aborsi, itu masuk ke bentuk kekerasan seksual. Tetapi dalam proses pembahasan akhirnya itu bisa di drop gitu ya, karena sangat berbahaya sekali kalau aborsi masuk ke bentuk kekerasan seksual, karena itu melanggar aturan-aturan yang lain dalam Undang-Undang Kesehatan. Aborsi, dua bentuk aborsi kan diakui ya, aborsi untuk Oke, selamat sore juga teman-teman bercerita. Bahasanya pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Al-Musli Dinillah yang akan memandu acara diskusi pada sesi kali ini. Pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang terkait isu yang tengah hangat juga pada akhir minggu ini mungkin, atau ya beberapa hari lalu, atas disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan pada sore ini kita akan membahas terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual bersama Mbak Anis Hidayah. Beliau adalah anggota Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Telah kita ketahui bersama bahwasannya dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tidak mudah. Kita menunggu hampir 10 tahun dan ternyata ini kalau menengok dari sejarahnya bahwasannya hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini pertama diinisiasi pada tahun 2012, yakni pada diinisiasi oleh Komnas Perempuan. Bahasanya RUU ini mulai digagas sejak 2012, yang kemudian disusun waktu itu diinisiasi oleh Komnas Perempuan, LBH API, dan juga Forum Pengadaan Layanan FPL pada 2014. Kemudian pada 2016 itu juga masuk pada rapat paripurna DPR, dan kemudian pada tahun 2017 juga RUU PKS ini juga sebagai inisiatif DPR pada ditetapkan pada 50 RUU yang masuk pada Prolegnas Prioritas 2018. Kemudian 1 Oktober 2019 ini anggota DPR RI setelah dilantik itu berkomitmen untuk memperjuangkan RUU PKS ini menjadi undang-undang yang sah di negeri ini. Dan pada 2021 dan juga rentang 2019 dan 2021 ini juga RUU PKS ini menjadi pertentangan ya antara yang pro dan kontra. Yang kontra itu bahasanya mengatakan bahasanya RUU PKS ini melegalkan perzinahan dan sebagainya. Itu. Kemudian akhir ini 2022 RUU PKS, yakni RUU penghapusan kekerasan seksual, berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perubahan nama ini juga menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik juga pada sesi sore kali ini. Seiring dengan disahkannya RUU TPKS ini, bagaimana kiranya ke depannya kita bisa mengawal dan bagaimana metode pengawasan atau pelaksanaan UU TPKS ini agar dapat mencegah dan menindak pidana kekerasan seksual ini secara efektif. Oke, baik teman-teman, pada sore kali ini kita sudah hadir tamu kita yang spesial, ada Mbak Anis Hidayah. Oke, Mbak Anis Hidayah, selamat sore. Bagaimana kabarnya Mbak Anis? Selamat sore, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Mbak Anis, ini bagaimana tanggapannya terkait pengesahan UU TPKS Selasa lalu ini? Perasaannya seperti apa? Tanggapannya seperti apa? Ya, kami bagian dari gerakan perempuan yang melakukan pengawalan RUU TPKS dalam proses yang cukup panjang ya. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa Mbak Anis. Ada feedback sedikit ya dari situ kayaknya. Tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, tentu sangat senang, surprise gitu ya, hampir tidak percaya, banyak teman-teman yang sempat menangis waktu paripurna Selasa lalu, karena ini cita-cita yang cukup lama sekali gitu ya. Kami itu sebagai organisasi perempuan, saya basis organisasinya di Migran Care, menangani banyak sekali juga kasus-kasus di mana pekerja migran perempuan mengalami kekerasan seksual ya. Sudah sekian puluh tahun berkecimpung mendampingi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual,
dan tidak ada hukum yang berpihak pada mereka gitu. Dan tidak jarang mereka yang akhirnya berani melapor itu juga berujung pada makin trauma gitu ya, karena proses hukumnya tidak berkeadilan, divonis bebas gitu ya. Bahkan beberapa saat sebelum undang-undang ini kemarin disepakati untuk disahkan juga ada satu kasus di Riau yang juga divonis bebas ya oleh hakim gitu ya. Jadi kami menghadapi situasi itu berpuluh-puluh tahun sehingga teman-teman Komnas Perempuan, LBH Apik dan banyak lembaga lain itu mulai menggagas pentingnya gitu ya, kekerasan seksual itu ada payung hukum yang melindungi gitu ya, dalam bentuk hukum tindak pidana khusus gitu tentang kekerasan seksual. Jadi begitu ini disetujui untuk disahkan, luar biasa gitu perasaan kami, campur aduk senang gembira luar biasa. Tetapi kami juga tidak membayangkan bagaimana nanti ini diimplementasikan gitu, karena ini satu, ini regulasi baru, yang kedua kultur masyarakat kita juga masih sangat patriarkis ya, belum berpihak begitu aparat penegak hukumnya pada perempuan korban kekerasan seksual gitu. Kemudian juga bagaimana pemerintah juga harus kita kawal menyiapkan setidaknya 10 aturan turunan yang merupakan mandat dari undang-undang ini gitu, menyiapkan banyak hal yang dibutuhkan, layanan terpadunya, kemudian instrumen-instrumen yang akan mendukung implementasi undang-undang ini, termasuk victim trust fund ya, dana bantuan hukum, kemudian kesiapan dari kapasitas aparat gitu ya, bagaimana nantinya kalau layanan terpadu sudah bisa dijalankan, apakah aparat-aparatnya sendiri siap gitu ya, punya perspektif yang berpihak pada korban, kemudian juga punya perspektif HAM, gender gitu, karena kan itu masih sangat minim gitu di kita gitu, sehingga senang galau campur aduk gitu ya, sehingga ya mari gitu ke depan kita sama-sama dorong agar undang-undang ini benar-benar bisa diimplementasikan yang memang sudah ditunggu sangat lama gitu Mas. Ya, jadi pengesahan UU TPKS itu tidak kemudian berhenti sampai di sini, karena mungkin teman-teman pejuang ya hak korban kekerasan seksual itu masih memiliki tugas rumah yang kemudian perlu dikaji ulang dan untuk bagaimana agar implementasinya menjadi baik dan aparat itu siap ya dengan kondisi masyarakat yang masih seperti itu begitu. Oke, baik Ibu. Kira-kira menurut Bu Ani sendiri ya, ini kan menunggunya lama ya, dari 2012 kemudian 2022. Kira-kira apa yang kemudian menjadi berat ya para legislatif kita untuk mengesahkan RUU ini atau undang-undang ini, sehingga berepisode prolegnas dan kira-kira apa yang kemudian menjadi berat kira-kira? Prosesnya panjang, dalam banyak urusan legislasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya adalah perempuan, itu kita menghadapi tantangan yang tidak mudah di DPR gitu. Jadi pertama adalah soal tadi yang sudah saya sampaikan, budaya patriarki mungkin juga masih hidup di parlemen kita ya, karena hanya 17% loh parlemen kita itu yang anggotanya adalah perempuan gitu. Jadi mayoritas laki-laki gitu. Belum sampai 30% ya, Bu ya. Yang periode sekarang gitu. Jadi masih sangat jauh gitu ya. Sehingga sudah bisa dibayangkan memang sudah banyak anggota-anggota parlemen laki-laki yang juga punya perspektif feminis gitu ya, berpihak pada kepentingan perempuan, tetapi kan juga tidak sedikit gitu ya mereka yang juga pandangannya masih sangat terbelakang ya soal perempuan gitu, sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, parlemen kita itu kan juga fraksinya banyak, ada 9 fraksi, ideologinya juga beragam gitu. Jadi ada yang masih sangat konservatif begitu ya, memandang isu kekerasan seksual itu tidak boleh gitu jadi regulasi sendiri gitu, karena mesti harus kita mempertimbangkan soal kesusilaan, soal perzinahan dan lain sebagainya gitu. Padahal ini dua isu yang berbeda sama sekali gitu. Ya. Jadi ini yang juga pertentangannya cukup lama di parlemen gitu, sehingga meskipun pernah 2 kali masuk prioritas prolegnas, toh tidak selesai gitu di pembahasan gitu, hanya berkutat pada soal judul dan definisi yang tidak pernah selesai gitu. Jadi
itu di luar parlemen itu pro kontranya juga besar sekali gitu. Jadi tantangannya tidak hanya di parlemen, tetapi juga di luar parlemen itu narasinya juga ada yang setuju, ada yang kontra, ada yang di tengah gitu ya, dan suaranya itu cukup sama-sama kuat gitu. Bagaimana itu mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat parlemen gitu. Dan di tingkat pemerintah juga beragam ya, karena satu undang-undang itu kan tidak bisa hanya diputuskan oleh satu pihak, DPR saja atau pemerintah saja tidak bisa gitu. Dan juga tidak bisa tanpa ada partisipasi bermakna dari masyarakat gitu. Sehingga memang perlu beberapa pihak yang terlibat dalam proses itu gitu. Jadi sudah bisa dibayangkan dari beragam perspektif tadi gitu ya, turut serta mempengaruhi sehingga prosesnya kemudian ya cukup rumit, kompleks, maju, mundur, banyak mundurnya gitu. Ya, selain keberagaman ideologi dari mungkin partai politik ya, kalau ngomongkan fraksi kan bagian dari partai politik dan juga kontroversi dari masyarakat sendiri yang memiliki pandangan yang mungkin hampir sama, ada yang konservatif, ada yang mungkin lebih terbuka dan sebagainya itu ya Bu ya. Makanya proses ini menjadi lama, hampir 10 tahun begitu. Ya, kemudian kemudian perubahan dari RUU PKS ya menjadi RUU TPKS sendiri itu seperti apa itu? Secara redaksional kan berbeda. Kalau PKS kan penghapusan kekerasan seksual, lah kalau di yang saat ini kan ada tindak pidana kekerasan seksual. Gimana Ibu? Jadi dulu sejarahnya kan memang ada dua pemikiran ya, dua mazhab hukum yang berkembang. Bagaimana tindak pidana kekerasan seksual itu mau didorong menjadi undang-undang, itu ada yang berpandangan masuk pada tindak hukum administrasi gitu. Tetapi ada yang berpandangan ini mesti menjadi tindak pidana khusus gitu. Dan dua-duanya punya argumentasi hukum yang cukup kuat gitu, sehingga ini juga yang kenapa ada perbedaan kemudian ya, dulu RUU PKS sekarang kemudian menjadi TPKS gitu. Jadi yang kemudian akhirnya disetujui adalah tindak pidana khusus gitu, karena dari sisi definisi memang tindak pidana kekerasan seksual dengan beragam bentuknya begitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS itu ada 9 dan bentuk-bentuk yang lainnya juga gitu. Itu masuk kategori tindak pidana khusus gitu, sehingga itulah yang kemudian menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah gitu ya. Ada perbedaan gitu, dan kita cukup gembira karena kemudian yang disahkan adalah tindak pidana khususnya gitu. Oke, baik. Ini kan kalau tidak salah ada 2 poin mengenai praktek aborsi dan pemerkosaan yang tidak masuk di dalamnya itu. Ini menurut Bu Ani sendiri seperti apa tanggapannya? Karena kan aborsi sendiri kan juga kontroversial ya. Ini masuk bagian dari kekerasan seksual atau tidak? Itu bagaimana Bu? Ya, jadi di pasal 4 tentang definisi gitu ya, bentuk-bentuk, di awal draft DPR itu memasukkan sekian bentuk kekerasan seksual yang salah satunya adalah aborsi, itu masuk bentuk kekerasan seksual gitu. Tetapi dalam proses pembahasan akhirnya itu bisa di drop gitu ya, karena sangat berbahaya sekali kalau aborsi masuk ke bentuk kekerasan seksual, karena itu melanggar aturan-aturan yang lain dalam Undang-Undang Kesehatan. Aborsi, 2 bentuk aborsi kan diakui ya, aborsi untuk kesehatan atas nama kesehatan, dan aborsi untuk korban kekerasan seksual itu dilegalkan gitu dalam Undang-Undang Kesehatan gitu, sehingga akhirnya itu bisa dihapus dalam proses pembahasan. Tetapi sayangnya memang pemaksaan aborsi itu tidak dikategorisasi dalam 9 bentuk kekerasan seksual yang ada di dalam pasal 4 ayat 1 gitu. Dan pemerkosaan itu bukan tidak diatur di dalam undang-undang ini gitu ya, tetapi tidak dinormakan. Jadi diatur dalam pasal 4 ayat 1 gitu. Jadi saya sampaikan ya, pasal 4 ayat 1, pasal 4 itu mengatur tentang definisi ya, ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual. Jadi
ayat 1-nya 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang ini adalah pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian perbudakan seksual, ya, eksploitasi seksual, tindak pidana kekerasan seksual berbasis sarana elektronik, begitu ya. Kemudian juga apalagi masih kurang 2 lagi gitu. Nah, perkosaan itu tidak dimasukkan di sana, tetapi dimasukkan di ayat 2-nya gitu. Jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain gitu ya, yang juga diatur gitu ya, dan menggunakan hukum acara undang-undang ini adalah gitu, salah satunya itu adalah perkosaan. Tetapi tidak dinormakan definisinya apa, kemudian lingkupnya seperti apa, karena itu sudah diatur di dalam KUHP yang di dalam revisi RKUHP-nya itu juga sudah diatur gitu. Jadi di dalam doktrin hukum pidana gitu ya, itu tercakup dalam definisi tindak pidana umum gitu. Sehingga kemudian secara definisi, secara penormaan itu ada di dalam KUHP yang di dalam naskah RKUHP-nya itu sudah masuk ya definisi-definisi yang sesuai gitu. Sehingga kemudian di sini hanya diatur pasal jembatannya gitu. Aparat penegak hukum harus menggunakan undang-undang ini, hukum acara undang-undang ini untuk menangani kasus-kasus perkosaan gitu. Sebagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain gitu. Jadi pemerkosaan penegakan hukumnya itu melalui KUHP itu ya Ibu ya? Tidak Pak? Karena seperti apa berarti? Secara undang-undang TPKS. Oh, masih bisa ya menggunakan ini ya TPKS ya? Di dalam pasal 4 ayat 2-nya itu disebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain ya, yang selain diatur dalam ayat 1 itu bisa menggunakan undang-undang ini, yang itu antara lain adalah perkosaan. Oh, diterangkan berikutnya begitu ya, pada ayat kedua ya. Ya, nah itu kan kalau menindaklanjuti ya, kembali ke belakang bahwasanya tahun 2000 itu kan ada 15 bentuk kekerasan seksual, kemudian yang dirayakan dengan 16 hari anti kekerasan seksual, kemudian tahun 2017 kemudian disederhanakan menjadi 9 bentuk kekerasan seksual, dan pada 2021 disederhanakan lagi menjadi 4 poin itu Ibu. Itu bagaimana Ibu ceritanya? Itu dinamika substansi itu terjadi dalam hampir seluruh pembahasan undang-undang ya, termasuk di dalam undang-undang ini gitu. Jadi sekali lagi banyak hal yang mempengaruhi, satu soal madhab hukum sendiri ya, terutama madhab hukum pidana. Yang kedua perspektif kita, kekhawatiran kita gitu ya, bahwa secara politik ini nanti akan sekali tantangannya ketika kita memasukkan 15 atau 9 gitu ya, atau sekian gitu, sehingga kemudian dalam draft DPR itu hanya mencantumkan 4 gitu. Tetapi kemudian yang disahkan kemarin kan ada 9 plus bentuk yang lain gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak gitu, yang diakomodasi di dalam undang-undang TPKS. Oke, baik. Selanjutnya dari tadi 9 bentuk dan bentuk-bentuk lainnya begitu Ibu ya. Kira-kira dalam UU TPKS ini bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun anak yang termaktub pada undang-undang ini? Ya. Bentuk perlindungannya seperti apa? Satu kekuatan undang-undang TPKS itu kan tentang jaminan perlindungan bagi korban gitu. Undang-undang ini memang adalah untuk korban ya. Jadi di dalam undang-undang ini itu diatur tentang hak-hak korban yang sangat komprehensif, yaitu bahwa setiap korban kekerasan seksual itu berhak mendapatkan layanan gitu ya, mulai dari layanan penanganan hingga rehabilitasi gitu ya, yang itu dilayani di dalam satu wadah organisasi, yaitu layanan terpadu gitu. Jadi OPT PPA yang ada di setiap kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia gitu. Jadi korban tidak perlu
lari ke sana kemari untuk mendapatkan beragam layanan yang itu menjadi hak mereka gitu. Cukup di UPG PPA itu mereka mendapatkan beragam layanan gitu, termasuk layanan psikologis gitu ya, layanan medis gitu. Kemudian juga korban dijamin di dalam undang-undang ini untuk mendapatkan restitusi gitu. Jadi ganti rugi yang itu tidak sejak di dalam proses penyidikan kepolisian itu bisa melakukan secara restitusi gitu terhadap harta pelaku. Jadi berdasarkan asesmen dan perhitungan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama dengan LPSK, mereka bisa melakukan sita restitusi gitu sebelum harta itu misalnya dibekukan gitu ya, atau dikirim ke orang lain misalnya gitu ya, atau mereka memiskinkan diri dulu gitu. Itu sudah dilakukan itu dalam hukum acaranya adalah sita restitusi gitu, sehingga itu juga menjadi jaminan. Dan dari sisi alat bukti gitu ya, itu cukup dengan satu alat bukti gitu. Jadi satu adalah keterangan gitu ya dari saksi dan atau korban, dan juga satu alat bukti gitu. Jadi misalnya visum et repertumnya begitu ya, dan itu juga diakomodasi di dalam layanan terpadu satu atap gitu ya, UPTD PPA, yang itu juga dianggarkan oleh APBN gitu, sehingga di situ teman-teman korban itu diharapkan begitu tidak mengalami traumatik selama menjalani proses hukum gitu. Dan dalam hukum acara yang lain itu juga disebutkan bahwa hasil asesmen dari psikolog begitu ya, itu juga bisa menjadi dasar untuk laporan kepolisian gitu. Sehingga korban tidak perlu berkali-kali menyampaikan informasi yang membuat itu trauma gitu ya ketika mereka menjalani proses hukum gitu, sehingga dimudahkan gitu ya dengan proses yang demikian rupa gitu. Jadi itu hak-hak yang selain itu juga keluarga itu juga mendapatkan hak gitu ya. Jadi mendapatkan layanan psikologi, mendapatkan rumah aman gitu ya, selain korban itu juga keluarganya. Dan bagi korban yang merupakan disabilitas itu juga mendapatkan perlakuan yang sesuai gitu, yang layak gitu, yang dibutuhkan, termasuk rumah aman yang ramah terhadap kelompok disabilitas gitu. Sehingga ini juga menjadi salah satu kekuatan di dalam undang-undang ini. Gitu. Ya, jadi memang berdasarkan pembacaan saya juga menarik ya pada ngomongkan perlindungan korban ini, kan ada kayak tadi yang disampaikan Bu Anis tadi, ada restitusi, kemudian ada di awal juga ngomongkan victim trust fund gitu kan, ada dana yang dikelola untuk mendampingi korban gitu, yang kemudian diolah, dananya itu diolah sama LPSK ya Ibu ya. Dan juga dalam ngomongkan poin penting lain, ada penyidik tidak boleh menolak perkara gitu ya Ibu ya. Kemudian tidak ada restoratif justice, dan barang bukti bisa digunakan sebagai alat bukti begitu Ibu ya. Dan ketika sudah terpenuhi satu alat bukti dan mungkin satu keterangan korban, itu bisa cukup untuk kemudian proses lanjut Ibu. Betul. Jadi ini salah satu kekuatan Undang-Undang TPKS adalah hukum acaranya yang sangat berpihak pada korban ya. Jadi cukup dengan ini yang membedakan ini dengan KUHP kan gitu. Kalau KUHP kan alat bukti ya gitu. Jadi kalau di sini cukup satu alat bukti gitu ya, dan keterangan saksi atau korban itu sudah cukup gitu. Dan sekali lagi aparat penegak hukum tidak boleh menolak perkara gitu. Dan itu jelas di dalam pengaturan undang-undang ini gitu. Dan di sisi yang lain seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hasil asesmen psikologis gitu ya, itu juga menjadi dasar gitu laporan perkara gitu, sehingga ini juga untuk mengantisipasi agar korban kekerasan seksual itu diberi pertanyaan-pertanyaan yang itu dikhawatirkan gitu ya, justru memicu trauma. Jadi kedepannya ini biasanya kalau sebelumnya kan, sebelum ada UU ini kan biasanya pelaporan korban itu kan kepada beberapa lembaga-lembaga independen ya, yang taruhlah misalnya LBH API atau apa dan lain-lain gitu. Sekarang ada rumah aman yang kemudian disebut UPT PPA itu.
yang saya tangkap. Ya, jadi UPT PPA itu kan seluruh layanan untuk korban kekerasan seksual gitu ya, yang dijadikan di dalam satu gitu, terintegrasi. Jadi layanan terintegrasi mulai dari penanganan sampai rehabilitasinya gitu. Jadi mulai dari proses awal sampai mereka selesai menjalani proses hukum sampai mendapatkan restitusi gitu ya, sampai mendapatkan rehabilitasi, reintegrasi, semuanya ditangani di dalam satu layanan terintegrasi, yang di dalam layanan terintegrasi ini juga menyebutkan pihak-pihak yang memberikan layanan itu tidak hanya petugas UPTD PPA pemerintah gitu ya, tetapi juga penyedia layanan berbasis komunitas yang selama ini sudah ada cukup lama gitu. Jadi peran serta masyarakat memang ada di dalam proses itu. Ya. Tadi juga disampaikan Ibu, ini UPT PPA ini juga sampai ada di mana daerah ataupun kabupaten kota begitu Ibu ya. Betul. Oke, baik. Ini kalau mau bincang juga terkait kekerasan seksual kan akhir-akhir ini ketika pandemi itu kan ada juga kekerasan berbasis gender online ya, KBGO. Nah itu kira-kira apa juga diakomodir dalam undang-undang ini? Iya, jadi definisi kekerasan tindak pidana kekerasan seksual dengan sarana elektronik kalau di dalam undang-undang ini. Oh, istilahnya gitu ya, dengan sarana elektronik. Ya, itu tiga definisi ya di dalam undang-undang ini. Gitu. Jadi perbuatan yang transmisi gitu, yang tanpa atau dengan persetujuan korban untuk disalahgunakan gitu ya. Kemudian juga manipulasi ya. Kemudian juga satu lagi penguntitan kalau tidak salah gitu. Jadi itu juga masuk di dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya. Tapi kalau konteks kekerasan seksual berbasis elektronik itu mungkin sekedar rekaman chat atau rekaman video call atau apa itu bisa ya Ibu ya, dijadikan bahan bukti. Kategori transmisi bisa. Oh gitu, transmisi ya. Oke, baik. Soalnya kan ya akhir-akhir kan marah seperti itu Ibu ya, yang tersebar gitu misalnya antara ya yang pacaran gitu kan, kemudian ada ancaman mengancam menyebarkan gitu, itu kan bisa ada perlindungan. Kalau sebelumnya kan memang belum ada payung yang melindungi itu Ibu. Ya. Menarik sekali. Terus korban disabilitas juga diatur juga dalam undang-undang ini secara spesifik. Secara spesifik korban disabilitas juga diatur. Jadi pengaturannya yang pertama adalah dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual non fisik ya. Pelecehan seksual non fisik di dalam undang-undang ini kan masuk kategori delik aduan. Tetapi itu tidak berlaku bagi korbannya disabilitas dan anak gitu. Jadi itu delik non aduan korbannya disabilitas dan anak. Yang kedua, dalam konteks sebagai subjek hukum gitu ya, sebagai saksi gitu ya, orang dengan penyandang disabilitas memiliki status hukum yang sama dengan orang yang non disabilitas gitu. Jadi diakui secara hukum memberikan kesaksian di peradilan itu setara gitu. Itu juga penting sekali. Yang ketiga, bagi korban kekerasan seksual yang disabilitas itu berhak mendapatkan layanan gitu ya, yang sesuai yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, rumah aman gitu ya, kemudian penerjemah gitu ya, dan lain-lain kebutuhan lainnya yang itu dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang tidak dibutuhkan oleh korban non penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat, dalam konteks pencegahan itu juga dilakukan edukasi tentang tindak pidana kekerasan seksual itu di panti sosial, juga di panti disabilitas gitu. Jadi secara spesifik itu juga disebut karena selama ini teman-teman
kelompok disabilitas itu kan menyampaikan banyak sekali informasi bahwa di panti-panti disabilitas itu juga kerap terjadi tindak pidana kekerasan seksual gitu, sehingga itu menjadi salah satu lokus gitu ya yang nantinya dalam implementasi undang-undang akan dilakukan sosialisasi, edukasi gitu di tempat-tempat yang kerap terjadi tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah panti disabilitas gitu. Ya. Ini juga saya membaca ini tulisan Ibu yang ada di Jawa Pos ya, Jumat lalu ya, atau 2 hari lalu itu kan menjelaskan bahwasannya UU ini sangat progresif. Bagaimana? Karena di dalamnya itu berisikan terkait aspek-aspek pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, dan restitusi itu ya. Nah, kalau dari aspek pencegahan sendiri, bunyi-bunyinya seperti apa kalau dalam ini? Karena kan tadi kan kita berbincang banyak terkait pemidanaan, kemudian penanganan dan yang lain, pemulihan gitu kan, adanya rehabilitasi juga tadi gitu. Kalau pencegahannya, bunyi-bunyinya seperti apa itu? Ya, sebelum ke pencegahan, saya ingin menambahkan sedikit yang pemidanaan ya. Jadi di pengaturan tentang pemidanaan itu juga ada pasal tentang pemberatan gitu. Jadi pemberatan pidana itu diberlakukan bagi pelaku yang merupakan pejabat negara, tenaga medis, tenaga pendidik, keluarga, dan juga pemuka agama gitu. Jadi lima kelompok yang saya sampaikan tadi, jika terbukti melakukan kekerasan seksual, akan dilakukan pemberatan dengan ditambah sepertiga gitu, dari tindak pidana yang dijatuhkan. Selain itu juga korporasi gitu. Jadi ini sangat maju ya, sangat progresif. Jika terbukti korporasi merupakan pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual, maka di dalam undang-undang ini asetnya bisa dibekukan gitu ya. Kemudian juga izinnya juga bisa dicabut begitu. Kemudian juga sebagian keuntungannya gitu ya, itu juga bisa dibekukan gitu. Jadi itu menurut saya sangat progresif, karena selama ini kan beberapa korporasi yang melakukan tindak pidana gitu ya, baik itu kekerasan seksual ataupun yang lain, itu kan tidak tersentuh gitu. Paling yang tersentuh itu kan individu-individunya gitu. Tapi di bawah ini sangat maju gitu. Nah, dalam hal pencegahan tadi, menurut saya juga cukup komprehensif ya, karena terutama yang akan banyak dilakukan itu kan sosialisasi dan pendidikan tentang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, mengenali kekerasan seksual itu apa gitu ya, dan itu harus diajarkan di institusi-institusi gitu ya, pendidikan, non pendidikan gitu, kemudian juga di lingkup keluarga gitu ya, itu diatur betul gitu, dan itu bisa dilakukan secara seluas-luasnya oleh masyarakat gitu, dan juga oleh keluarga gitu, termasuk bagaimana sosialisasi dan pendidikan kekerasan seksual dilakukan di tempat-tempat yang selama ini berpotensi terjadi kekerasan seksual seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi di lembaga pendidikan, kemudian di panti sosial, di panti disabilitas, kemudian di tempat-tempat yang pekerjaan gitu, industri mungkin, ya, terjadi konflik dan bencana. Kemudian juga di penjelasan itu juga ditambahkan di tempat-tempat penampungan calon pekerja migran ya, karena juga terjadi kekerasan seksual bagi pekerja migran mereka sebelum berangkat ke luar negeri gitu, sehingga itu juga ditambahkan di dalam penjelasan gitu. Jadi itu cukup komprehensif gitu. Oke, baik. Tadi kan juga dijelaskan terkait sosialisasi dan pendidikan itu. Kira-kira siapa yang bisa melakukan hal itu terkait sosialisasi dan pendidikan UU TPKS ini gitu, yang memberikan pendampingan baik itu ke sekolah atau ke perusahaan terkait gitu. Dan tadi juga dijelaskan Ibu terkait pemidanaan itu menarik sekali ya, karena memang benar-benar progresif gitu ya. Selain ada 1 kali hukuman, ada tambahan sepertiga hukuman daripada masyarakat biasa, karena memang kayak penguasa mungkin, atau pengusaha korporat mungkin gitu kan, ataupun tenaga pendidikan, guru ataupun dosen itu sulit disentuh gitu kan, yang sering kali gampang kan antar individu itu. Nah, kira-kira nanti yang sosialisasi itu siapa yang berhak melakukan gitu?
Sosialisasi tentu pemerintah ya, Pemerintah, pemerintah ya. dan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga disebut di situ bisa melakukan upaya-upaya partisipatif, melakukan upaya-upaya pencegahan ya kepada masyarakat secara luas gitu di komunitas masing-masing. Karena masyarakat itu kan visinya juga cukup luas gitu ya. Terutama teman-teman yang selama ini sudah bergerak di isu ini adalah teman-teman organisasi komunitas yang mendampingi korban kekerasan seksual, teman-teman lembaga penyedia layanan dan lain sebagainya, itu dapat melakukan upaya-upaya itu gitu. Tetapi di sisi yang lain, undang-undang ini kan juga mengatur gitu bahwa aparat penegak hukum dan petugas layanan di UPTD PPA itu kan harus menjalani pendidikan gitu. Jadi semacam pendidikan dan pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga mereka punya perspektif tentang penanganan korban yang berbasis HAM, gender gitu ya, yang itu nantinya pendidikan dan pelatihan itu akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, baik. Terus kemudian keterkaitannya dengan Permendikbud, Ibu. Tadi kan dijelaskan bahasanya lembaga pendidikan merupakan ruang yang rentan juga ya terhadap kasus ini gitu kan. Nah, apakah ada kolaborasi undang-undang atau apa gitu kan yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan Permendikbud itu ya, terkait yang sempat ramai juga itu, Ibu? Ya, saya kira nanti berbasis undang-undang ini banyak sekali institusi-institusi ya, apakah lembaga pendidikan gitu ya, perguruan tinggi, itu saya kira apalagi kemarin juga sudah ada Permendikbudnya gitu, bisa membentuk satuan tugas di lingkungan masing-masing gitu ya, untuk melakukan pencegahan gitu. Jadi pasca undang-undang ini disahkan gitu ya, setelah ada sosialisasi, kemudian juga pembentukan aturan turunan, saya kira menindaklanjuti itu lembaga-lembaga yang punya yang berkepentingan gitu ya, yang punya konstituen banyak gitu ya, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pesantren dan lain sebagainya, itu dapat membentuk satuan-satuan tugas gitu ya, di lingkup masing-masing untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual gitu. Jadi itu menjadi bagian yang saya kira integratif gitu ya, untuk upaya-upaya pencegahan di lingkup masing-masing gitu. Oke, baik Ibu. Ini mungkin ada sesuatu fenomena yang mungkin secara pribadi ingin saya tanyakan begitu Bu. Misalnya ada seorang korban begitu ya, ada kemudian pendamping gitu. Tapi di situ si korban itu tidak berkenan, meskipun dia sempat curhat gitu ya kepada pendamping itu, tapi si korban itu tidak berkenan agar kasusnya diangkat ke permukaan atau dilaporkan ke mana penyidik begitu ya, atau penegak hukum begitu. Nah, kira-kira apakah perkara ini bisa dilanjutkan? Tadi kan ada bahasanya penyidik tidak boleh menolak perkara, tapi perkara ini tidak diperkarakan atau tidak dipersoalkan oleh si korban karena mungkin rasa takut, karena yang lain-lain gitu, aspek mental dan yang lain-lain, ataupun kasus itu memang sudah lama gitu dan seterusnya gitu. Nah, ini bagaimana prosesnya? Apakah tidak bisa dilanjut ke tindak perkara atau karena tidak ada persetujuan korban, itu prinsipnya itu Ibu. Tidak ada persetujuan korbannya itu Ibu. Jadi dalam hal korban gitu ya, berkeberatan untuk melanjutkan perkaranya, dia tetap tidak kehilangan hak gitu ya untuk mendapatkan layanan-layanan psikologi, layanan medis, gitu ya, layanan yang dibutuhkan karena yang bersangkutan adalah korban gitu. Tetapi memang dalam undang-undang ini tindak pidana kekerasan seksual itu memang hanya ditangani dengan satu mekanisme gitu. Jadi mekanisme peradilan. Di luar itu memang tidak bisa ditangani gitu. Tetapi dalam hal korban tidak bersedia melanjutkan perkaranya, dia bisa tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan di UPTD PPA. Karena asesmen yang dilakukan oleh
pendamping atau petugas pendamping di UPTD PPA yang ada. Jadi itu salah satu kekuatan. Salah satu progresivitas ya istilahnya dengan Ibu ya. Jadi kalau tidak bisa ke peradilan atau yang lebih pemidanaan, tapi masih mendapat hak layanan itu Ibu ya, terkait psikologi dan kesehatan mental yang lain begitu Ibu. Oke. Ya, baik. Oke, dari pembacaan Bu Ani sendiri ya, dari UU TPKS ini, selain di sisi progresivitasnya tadi Ibu ya, apakah kira-kira ada temuan dari kelemahan yang kemudian bisa dipermainkan baik oleh penegak, ya ini aspek-aspek seudonnya Ibu, penegak hukumnya atau aparat-aparat lain, apalagi tadi kan memidanakan penguasa, pengusaha dan lain-lain itu kan gitu. Kira-kira apakah ada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UU TPKS ini selain kelebihan-kelebihan yang tadi itu? Kelemahannya yang pertama adalah tadi sudah kita bahas ya. Pertama adalah di dalam bentuk KS tidak memasukkan pemaksaan aborsi ya, karena ini sangat penting sekali. Banyak korban kekerasan seksual itu yang mengalami pemaksaan aborsi baik oleh pelaku, keluarga dan pihak yang terdekat gitu. Sehingga ini menjadi celah ya yang saya kira salah satu titik lemah. Yang kedua, memasukkan perkosaan gitu ya dalam pasal 4 ayat 2 di dalam jembatan itu juga bisa menjadi tidak lemah gitu ya. Aparat penegak hukum bisa mengelak gitu ya, menggunakan hukum acara undang-undang TPKS gitu ya, dengan alasan penormaan di dalam undang-undang ini tidak ada. Meskipun misalnya di pasal 20 itu sudah dijelaskan ya bahwa penyidik penuntut umum gitu ya harus memberlakukan undang-undang ini untuk penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual gitu ya yang diatur di dalam undang-undang ini gitu. Jadi mestinya tunduk pada undang-undang ini. Tetapi berdasarkan bisa bukan tidak mungkin mereka akan mengelak gitu karena tidak dimasukkan dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian yang ketiga, dalam konteks restitusi juga ada salah satu kelemahan undang-undang ini dalam hal pelaku tidak mampu membayar restitusi gitu ya karena keadaan gitu ya, karena nggak punya duit, ekonomi lah ya gitu, mengganti kurungan gitu. Minimal 6 bulan gitu. Jadi ini yang sempat kita protes gitu ya, karena penormaan ini sangat diskriminatif bagi pelaku yang miskin gitu. Karena yang ingin kita dorong sesungguhnya adalah bagi yang tidak mampu itu harus dipekerjakan selama menjalani pidana penjara gitu. Hukuman. Ya, selama menjalani hukuman. Kita ingin mendorongnya kan seperti itu. Gitu. Tetapi pemerintah menyatakan dengan kondisi lapas yang seperti sekarang itu tidak memungkinkan gitu ya bagi overcrowd segala macam gitu, tidak memungkinkan pelaku untuk bekerja di dalam lapas dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini yang menjadi titik lemah menurut kami undang-undang ini gitu. Jadi 3 hal itu yang menurut kita gitu ya menjadi salah satu titik lemahnya. Gitu. Tentu di dalam implementasi itu banyak sekali nanti tantangannya gitu. Selain 3 hal yang saya katakan, karena ini norma baru gitu ya, ini hukum baru, kemudian masyarakat kita patriarkinya juga masih sangat kuat, kemudian juga pengetahuan informasi masyarakat kita tentang tindak pidana kekerasan seksual juga masih sangat terbatas gitu ya. Sehingga ini akan menjadi tantangan yang besar gitu. Pekerjaan rumah kita masih sangat banyak sekali gitu. Ya, karena memang undang-undang ini baru dan belum disosialisasikan secara luas begitu, tapi sejak diketok itu berarti kan undang-undang ini sudah berlaku Ibu ya? Belum, sampai penetapan. Oh, belum di penetapan gitu ya. Penetapannya berarti kapan Ibu? Ini menunggu tanda tangan Presiden dan juga penomoran ya oleh lembaga negara. Oke. Nah, kalau kemarin itu kan maju 2 hari ya Bu. Kalau jadwalnya kan 14, kemudian geser 12 itu karena faktor cuaca atau faktor apa Ibu?
Biasanya yang ada kan molor gitu kan. Ini kan lebih cepat gitu maksudnya. Mungkin cuaca politik, saya tidak tahu karena itu kan urusan Iya, ya mungkin itu ya, mungkin. Oke, selanjutnya kalau ada korban Bu ya, setelah pengetokan Ibu ya, pengetokannya kan masih menunggu tanda tangan Pak Presiden gitu. Nah, ketika ada korban yang pengen kebingungan nih mau melapor kasusnya itu, kira-kira ke depannya itu seperti apa yang langkah-langkah yang bisa korban ini lakukan? Ya, saya kira nanti korban KS itu tinggal melapor di satu titik ya, UPTD PPA itu. UPT tadi ya. Kemudian akan mendapatkan semua layanan yang dibutuhkan gitu, mulai dari penanganan psikisnya, kemudian visum et repertumnya, kemudian juga layanan medisnya, kemudian juga tadi gitu sita restitusinya, kemudian juga proteksi bagi korban dan keluarga, kemudian juga rumah aman gitu ya. Jadi seluruh layanan itu terintegrasi di dalam UPTD PPA gitu. Sehingga itu nanti yang menurut saya akan jadi pekerjaan rumah yang cukup besar, bagaimana memastikan mengawal kelembagaannya, penganggarannya, SDM yang di dalamnya itu benar-benar siap melakukan dan memberikan layanan gitu ya sesuai dengan mandat undang-undang ini gitu. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu ya seperti undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang yang juga memandatkan itu kan tidak berjalan cukup efektif gitu. Jadi berkaca dari kasus-kasus itu saya kira sangat penting nanti kita mengawal bersama-sama gitu ya agar UPTD PPA itu benar-benar ada memberikan layanan dan SDM-nya maksimal begitu ya. Ya. Oke Bu. Kalau perihal hukuman Ibu, apakah semua bentuk tadi ya bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku itu hukumannya itu sama begitu? Apakah ada beda-beda Bu ya? Yang mungkin bisa dijelaskan yang paling ringan dan yang paling berat mungkin aja itu. Jadi yang paling ringan itu adalah pelecehan seksual non fisik itu 9 bulan ya maksimal, dan juga kasus-kasus eksploitasi seksual, kemudian perbudakan seksual itu maksimal 15 tahun penjara dan juga denda. Gitu. Denda maksimalnya kalau tidak salah 2 miliar kalau tidak salah. Ya. Oke, baik Ibu. Jadi teman-teman nanti non-fisik ini berarti masuk catcalling begitu Ibu ya? Betul. Ya, hati-hati teman-teman, itu 9 bulan itu maksimal itu. Kalau nggak gitu nanti supranya diambil Bu ya kalau nggak. Betul. Saya setuju sekali itu. Karena memang tidak ada, kalau biasanya kan pidana lain kan ada yang tadi dijelaskan Ibu ya, misalnya mengganti hukuman penjara dengan uang gitu. Kalau di sini kan nggak ada Ibu ya. Ya. Oke, baik. Sebelum sesi bercerita sore ini kita tutup, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan Ibu terkait pendampingan terhadap korban kekerasan seksual mungkin di wilayah kerja atau tenaga kerja migran gitu. Silakan Ibu, bisa diceritakan kira-kira dan bagaimana masa depan tenaga kerja Indonesia kita dengan adanya UU TPKS ini Ibu. Silakan. Migrancare kan banyak sekali melakukan penanganan kasus pekerja migran perempuan yang juga merupakan korban kekerasan seksual ya. Bahkan sebelum berangkat itu banyak sekali teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual ya, mulai dari fisik, non-fisik gitu ya. Kemudian pemaksaan kontrasepsi itu sudah terjadi sebelum berangkat gitu, dan selama ini nyaris tidak ada hukum yang bisa diterapkan gitu karena tidak ada regulasinya gitu. Kemudian juga di luar negeri banyak sekali teman-teman meskipun undang-undang ini tidak terjangkau gitu ya, karena yurisdiksinya kan hanya di wilayah Republik Indonesia gitu. Setidaknya pencegahan itu bisa dilakukan gitu ya sebelum teman-teman pekerja migran berangkat gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang merupakan korban kekerasan seksual itu justru terancam hukuman mati gitu karena mereka membela diri gitu ya.
majikannya terbunuh gitu. Sehingga menurut saya undang-undang TPKS ini nanti ke depan juga penting disampaikan kepada calon pekerja migran perempuan yang akan berangkat ke luar negeri gitu, sehingga mereka punya perspektif tentang undang-undang ini gitu ya, upaya-upaya dan strategi yang bisa mereka lakukan gitu ya, dan bisa melaporkan ketika mereka sebelum berangkat itu sudah mengalami bentuk-bentuk KS gitu ya, sesuai yang diatur di dalam undang-undang ini gitu. Jadi saya kira ini sangat relevan gitu ya dengan kerja-kerja kami yang melakukan penanganan dan advokasi untuk teman-teman pekerja migran perempuan yang selama ini memang rentan mengalami tindak pidana kekerasan seksual gitu. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa di dalam undang-undang ini juga diatur tentang pemantauan, karena biasanya kan hukum di satu sisi itu kan berkemajuan gitu ya, tetapi implementasi di sisi yang lain itu mengalami ketertinggalan gitu. Sehingga undang-undang sering hanya menjadi macan kertas gitu, baik di tingkat regulasi tetapi tidak maksimal di dalam pelaksanaan gitu. Sehingga di dalam undang-undang ini juga diatur pemantauan, di mana pemantauan eksternal untuk implementasi undang-undang ini akan dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM. Jadi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan juga Komnas Disabilitas akan melakukan pemantauan secara reguler terhadap implementasi undang-undang ini, yang nantinya laporan itu disampaikan kepada pemerintah gitu, untuk menjadi perhatian juga sejauh mana undang-undang ini dijalankan, di titik-titik mana tantangan dihadapi dan lain sebagainya dari perspektif hak asasi manusia dan hak asasi perempuan gitu. Sehingga itu juga akan menjadi salah satu kekuatan di dalam undang-undang ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Anis. Dan mungkin closing statement-nya Ibu, bagaimana agar UU TPKS ini bisa tersosialisasi secara maksimal dan banyak orang paham dan mengerti, sehingga harus bagaimana kita bermasyarakat dengan baik, yang tidak mendiskriminasi, yang tidak bias gender, yang tidak yang lain-lain begitu, yang tidak merugikan salah satu pihak begitu Ibu. Monggo closing statement-nya Ibu terkait tema yang menarik kita pada sore hari ini. Saya kira semua orang, semua pihak begitu ya, harus membaca undang-undang ini, sehingga tahu apa undang-undang yang sangat penting ini hadir untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana korban harus diperlakukan sedemikian aman gitu ya dalam proses menjalani hukum sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini gitu. Sehingga penting tolong disempatkan untuk membaca undang-undang ini gitu ya, sehingga kita punya pengetahuan tentang apa saja sih tindak pidana kekerasan seksual yang diatur, bagaimana perlindungannya, juga termasuk pemidanaan yang akan diberikan kepada pelaku gitu ya, sehingga masyarakat pelaku yang mayoritas laki-laki itu jera gitu ya, oh ternyata pidananya berat gitu, dan juga harus bayar restitusi gitu, sehingga ini bisa mencegah kekerasan seksual yang sangat masif di Indonesia. Saya kira itu, dan mari kita mengisi konten-konten sosial media kita gitu ya, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain gitu ya, dengan mensosialisasikan undang-undang ini secara sukarela gitu, karena itu bagian dari pengetahuan bersama yang penting untuk kita miliki gitu, sebagai bagian dari bangsa yang saya kira undang-undang ini melahirkan peradaban baru yang lebih menghormati perempuan gitu, dan korban, anak, dan disabilitas. Oke, baik. Terima kasih Bu Anis Hidayah atas paparannya yang luar biasa ya pada tema sore kali ini, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual. Sudah hampir 1 jam dan juga hampir maghrib ini. Mungkin pemirsa teman-teman ini juga sudah mungkin menanti kolaknya atau takjilnya begitu. Selebihnya saya terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmu wawasan yang luar biasa sudah disampaikan oleh Bu Anis gitu. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu dengan topik-topik yang hangat, yang menarik, dan yang tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu.